Halo Hype Squad Indonesia, balik lagi bareng aku Lala di Hype Zone ID. Dan kali ini kita bakal bedah tuntas topik yang lagi panas banget. Topik yang bikin jagat entertainment geger, topik yang bikin kita semua bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya dengan rumah tangga mantan penyanyi cilik kesayangan kita, Cikita Meidi? Ingat Cikita Meidi? Dari kecil kita kenal dia sebagai bintang cilik yang lucu, imut, dan selalu ceria. Pernikahannya dengan Indra Aditya Rakim pun terlihat begitu romantis, bak cerita dongeng. Tapi siapa sangka, di balik potret kebahagiaan itu, ternyata tersimpan badai yang siap menghantam. Bayangin, dari isu uang ratusan juta yang raib entah kemana, sampai tudingan judi online dan perselingkuhan. Ini bukan cuma drama sinetron Hype Squad, ini kenyataan pahit yang harus dihadapi Cikita. Tapi tunggu dulu, yang bikin kita semua tercengang, sekarang malah Indra Aditya Rakim, sang suami, balik melaporkan Cikita Meidi atas dugaan KDRT. What? Oke, mari kita bedah satu persatu. Awal mula badai ini adalah hilangnya uang perusahaan milik Cikita, Vierologi, senilai 160 juta rupiah. Angka yang gak sedikit loh Hype Squad. Dan yang lebih bikin sakit hati, Cikita dengan gamblang menyebut kalau pelakunya adalah sang suami sendiri. Alhamdulillah ya Allah, semuanya terbuka. Jadi suamikulah pelaku utama uang 160 juta rupiah di Vierologi by Cikita Meidi hilang. Begitu tulis Cikita di tanggal 14 Juni 2025. Coba bayangin, uang hasil kerja keras hilang begitu saja. Dan yang ngambil orang terdekat, orang yang seharusnya melindungi kita. Gimana nggak hancur hati Cikita Hype Squad? Tapi bukan cuma uang Hype Squad. Dalam unggahan yang sama, Cikita juga nyebutin dua masalah besar yang jadi biang kerok rumah tangganya berantakan. Judi online dan perselingkuhan. Orang bisa berubah karena judi online dan selingkuh, kata Cikita. Dia juga menambahkan kalau dia dan putranya, Zaviar, ikut jadi korban dari perilaku ini. Miris banget ya Hype Squad. Gimana rasanya jadi Cikita yang harus menanggung beban ini sendirian? Nah, nggak lama setelah tudingan Cikita beredar, Indra Aditya Rakim akhirnya muncul ke publik Hype Squad. Dia membenarkan kalau dia memang mengambil uang 160 juta itu. Tapi, dia membantah keras kalau uang itu dipakai buat judi. Uang itu dipakai untuk kebutuhan keluarga, seperti membayar cicilan rumah dan kebutuhan lainnya. Dan yang paling penting, Indra bilang, uang itu sudah saya kembalikan semua pada Januari 2025. Jadi menurut Indra, masalah uang ini sudah selesai. Tapi kalau sudah selesai, kenapa Cikita baru keluar-keluar sekarang? Ini yang bikin kita semua penasaran. Nah, lalu soal tudingan judi online, Indra juga ngaku si Hype Squad. Dia bilang memang pernah main judi, tapi cuma iseng dan buat seru-seruan aja pas momen Piala Dunia. Dia bersumpah kalau dia nggak kecanduan, apalagi menjadikan judi sebagai sumber penghasilan. Iseng ya? Tapi kok bisa bikin rumah tangga berantakan? Apa iya iseng bisa bikin uang ratusan juta raib? Kalian percaya nggak nih Hype Squad? Tulis di kolom komentar ya. Dan ini dia Hype Squad, plot twist yang bikin kita semua teriak, hah? Setelah semua tudingan dari Cikita, sekarang Indra Aditya Rakim balik lapor Cikita Meidi atas dugaan KDRT. Dia mengaku pernah dilempar botol skincare sampai kena kepala saat mereka cekcok. Gak ada luka, tapi sempat pusing. Dan bukan cuma Cikita, mertuanya Alfi Khairi juga ikut dilaporkan ke Polresta Kota Tangerang. Bayangin Hype Squad, dari uang hilang, judi, selingkuh, sekarang malah tudingan KDRT. Ini rumah tangga atau ring tinju sih? Siapa yang sebenarnya jadi korban di sini? Cikita, Indra, atau jangan-jangan mereka berdua sama-sama korban dari konflik yang berkepanjangan ini? Nah, Hype Squad, itu dia 5 fakta lengkap kisruh rumah tangga Cikita Meidi dan Indra Aditya Rakim. Jujur aku sendiri sebagai Lala masih bingung dan penasaran banget sama kelanjutan kasus ini. Menurut kalian, siapa yang paling benar dalam kasus ini? Apakah Cikita Meidi memang korban dari perilaku suaminya? Atau Indra Aditya Rakim yang merasa difitnah dan sekarang mencari keadilan?
Apakah alasan iseng untuk judi online itu bisa diterima? Dan gimana tanggapan kalian soal Indra yang balik melapor KDRT? Jangan ragu untuk sampaikan opini kalian di kolom komentar di bawah ini. Kasih tahu aku apa yang ada di pikiran kalian. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang ikutan nimbrung. Dan yang paling penting, kalau kalian nggak mau ketinggalan update terbaru dari dunia entertainment yang lagi hype, pastikan kalian sudah subscribe channel Hypezone ID ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena hanya di Hypezone ID kita bakal terus kupas tuntas, bongkar habis, dan kasih kalian informasi terpanas yang gak bakal kalian dapat di tempat lain. Aku Lala, pamit dulu dari Hypezone ID. Sampai jumpa di video selanjutnya.